dimulai dari garis tanggal internasional, yaitu di Kiribati dan Siberia, ujung paling timur Asia. Seperti kita lihat pada gambar ini, bahwa dengan memberlakukan jam Makkah atau jam Islam seluruh dunia, jam Islam internasional, maka seluruh bumi, seluruh dunia merayakan hari-hari Tuhan pada hari dan tanggal yang sama. Jadi penetapan hari Allah harus satu hari dan tanggal yang sama seluruh dunia, yaitu titik acuan Islam di Baitullah, jam Makkah pada 18.00. Jadi dengan ketentuan itu, maka standar waktu sesuai ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sesuai Al-Quran, sehingga satu hari dan tanggal yang sama dan seragam untuk seluruh bumi. Puasa dimulai pada garis tanggal Masehi, satu hari sama sebumi. Yang pertama berpuasa dan lebaran di Kiribati dan Siberia. Yang terakhir berpuasa dan lebaran di Hawaii dan Alaska. Sehingga semua manusia di bumi berpuasa dan lebaran pada hari dan tanggal yang sama. Keenam, seluruh umat Islam sedunia melaksanakan hari Tuhan pada hari dan tanggal yang sama. Maka detik-detik pertama puasa dan lebaran dimulai dari Kiribati, ujung timur Asia, dan akan berakhir pada detik-detik paling terakhir di Hawaii dan Alaska, ujung barat Amerika. 7. Pelaksanaan maklumat ini oleh umat Islam sedunia memungkinkan kiamat 2012 akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, pelanggaran maklumat ini adalah fatal, melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabullah, Islam, dan hadis Rasulullah. Maka hukumannya terjadinya kiamat 20 bulan 12 2012 yang tak dapat ditunda lagi oleh Yang Maha Kuasa. Demikianlah maklumat pertama yang saya sampaikan yang menyangkut jam Makkah, Islam, dan hari-hari Tuhan seperti berpuasa, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mengapa harus Makkah yang menjadi standar? Kita melihat dari struktur bangunan, sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah atau Baitullah adalah bangunan yang dibangun oleh para malaikat di bumi sebelum datangnya Adam dan Hawa ke bumi, dibangun oleh para malaikat berdasarkan instruksi dari Tuhan, di mana di Ka'bah sebagai kiblat umat Islam ini ada konstruksi yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bentuknya seperti bulan sabit. Apa arti bentuk bulan sabit di Hijr Ismail? Ini menunjukkan artinya bahwa penentuan tanggal 1 Hijriah atau tanggal 1 Qamariyah setiap bulan atau berbulan sabit itu harus di tempat ini, yaitu harus di Hijr Ismail, Baitullah, Masjidil Haram, Makkah. Jadi jam Makkah itu sudah sesuai dengan ketetapan Tuhan bahwa penentuan standar dimulainya tanggal 1 Qamariyah atau tanggal Hijriah dimulai dari titik 00, yaitu di Hijr Ismail. Seperti gambar ini juga kita lihat, ada Hijr Ismail terlihat dari samping di garis merah. Di sini dimulainya titik 00. Kemudian bukti-bukti lain kita lihat, bangunan-bangunan masjid di Arab Saudi sebagai awal daripada bangunan masjid dari sejak Nabi. Kita melihat bahwa di atas kubah atau di atas menara selalu dipasang bulan sabit. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah daerah untuk melihat bulan sabit baru atau melihat tanggal 1 setiap bulan Qamariyah. Inilah ketetapan Yang Maha Kuasa yang juga terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi selanjutnya kita melihat bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari. Jadi posisi yang benar untuk melihat bulan baru atau melihat hilal itu sesuai ketentuan Tuhan harus di Makkah. Harus di Makkah, di Hijr Ismail. Kenapa harus di Makkah? Karena kalau dia lihat di Makkah, bulan sudah timbul atau sudah terlihat di Makkah, maka otomatis seluruh bumi sudah bisa akan terlihat.
sudah bisa akan terlihat. Jadi begitu kita lihat di Makkah, otomatis seluruh bumi sudah terlihat. Sebaliknya kalau tempat lain, misalnya kita melihat bulan baru itu di Indonesia, kita waktu maghrib di Indonesia itu di Makkah atau di Baitullah itu baru siang hari. Siang hari. Kita melihatnya bahwa bulan itu masih minus sekian derajat, taruhlah minus 3 derajat. Sehingga kita berkeputusan bahwa Lebaran atau puasa belum besok. Sehingga otomatis berarti lusanya baru Idul Fitri atau baru 1 Ramadan. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan kemudian bumi berputar. Posisi Indonesia jadi tengah malam, sebaliknya maka akan berada di puncak seperti ini 6 jam kemudian. Sehingga yang tadinya awalnya bulan itu kita lihat minus, setelah 6 jam kemudian bulan itu sudah masuk, sehingga waktu maghrib di Arab, waktu maghrib di Makkah di jam 00, bulan sudah kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Kita di Indonesia itu dari posisi puncak malah turun ke bawah. Jadi sebenarnya sudah lebih masuk lagi di Indonesia. Pada orang Arab melihat bulan itu di Indonesia sebenarnya sudah lebih tinggi lagi. Cuma masalahnya bahwa kita berada di tengah malam atau bulan itu di seberang kita, sehingga kita tidak bisa lihat, tidak bisa silat. Padahal 6 jam sebelumnya pada sore harinya di Indonesia kita terlanjur mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri atau hari puasa itu lusa karena masih minus tadi. Tetapi kenyataan setelah maghrib di Arab sudah terlihat. Jadi inilah sering menimbulkan perbedaan-perbedaan dengan Arab Saudi atau perbedaan-perbedaan dengan berbagai metode yang ada di bumi. Jadi posisi, saya kembali lagi, posisi kita menghisap, kita meruyat, kita memakai metode yang bermacam-macam. Kalau kita gunakan di tanah air, gunakan di Indonesia, ini sudah salah dengan ketentuan Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita dilihat di sini, melihat belum terlihat bulan masih minus, sesungguhnya itu sebenarnya sudah masuk. Pada saat 6 jam kemudian, kita tengah malam di Arab, sudah maghrib, itu sudah masuk. Yang tadinya kita belum lihat masuk. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Jadi kita melihat di Indonesia belum masuk, begitu 6 jam sudah masuk. Ini kesalahan yang berulang-ulang. Jadi untuk menghindari hal ini, kita semua umat Islam di seluruh dunia harus menyadari bahwa seluruh metode kita, baik metode ru'yah, metode hisab, metode Nasabandia, metode Nasiriyah dan sebagainya, itu semua metode itu adalah benar. Metode itu benar kalau kita gunakan di tempat asalnya, yaitu di Makkah. Tetapi kalau kita gunakan di Indonesia, seluruh metode itu akan salah. Kenapa? Karena ya bumi ini bukan sajadah panjang, bumi ini bukan juga tikar panjang, tapi adalah sebuah bola yang berputar dari barat ke timur. Sehingga kita akan melihatnya gerakan matahari dari timur ke barat. Sehingga begitu terjadi perbedaan tempat, perbedaan waktu, maka berubah juga perbedaan tempat, menimbulkan perbedaan ketinggian bulan. Sehingga kita sering salah. Inilah yang menyebabkan sering terjadi kesalahan setiap tahun berulang-ulang yang sudah ribuan tahun. Kesalahan-kesalahan itu mulai dari minus H3, minus H2, minus H1 hari H, plus H, plus 1H, plus 2H, plus 3H. Dan banyak sekali variasi dari berbagai macam dan aliran yang diterapkan di Indonesia. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa metode yang bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang gunakan itu memang benar. Tetapi itu benar kalau kita gunakan di Saudi Arabia tempat asalnya. Jangan dibawa instan ke Indonesia. Kalau dibawa instan ke Indonesia jelas akan salah karena perbedaan sudut pandang dan rotasi bumi.